Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini alhamdulillah kali ini kita akan mengangkat satu hadis berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman yang unik sekali. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW teladan kita bersama memperingatkan manusia agar mewaspadai jenis-jenis profesi tertentu ketika zaman tertentu tiba. Mari kita simak. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum umara'u yuqarribuna shiraran nas wa yuakhiruna as-salata 'an mawaqitiha faman adraka dhalika minhum fala yakunanna 'arifan wala syurtiyan wala jabiyan wala khazinan. Artinya, benar-benar akan datang kepada kalian suatu zaman yang para penguasanya, umaroknya menjadikan orang-orang jahat, orang-orang buruk, syirarun nasi, sebagai orang-orang kepercayaannya, orang-orang dekatnya, dan mereka menunda-nunda pelaksanaan salat dari awal waktunya. Barang siapa mendapati masa mereka ini, janganlah sekali-kali ia menjadi seorang penasehat, penarik pajak, polisi, ataupun bendahara bagi mereka. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Ya'la, dan At-Tabarani. Sedangkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam silsilah ahadits as-sahihah nomor 360. Saudaraku rahimakumullah, jadi ada beberapa profesi tertentu yang Nabi Muhammad SAW meminta kita umat ini untuk waspada dengan profesi-profesi ini, dan itu berlaku ketika ada syarat tertentu sedang berkembang di dalam situasi zaman tersebut. Situasi apa itu? Situasi di mana umara, para penguasa, pemegang otoritas kepemimpinan di masyarakat itu, mereka yuqarribuna syiraran nas, menjadikan orang-orang buruk, orang-orang jahat sebagai orang-orang dekat mereka, lingkaran dekat mereka. Satu. Dan yang kedua, kondisinya bila mana para penguasa yang memiliki orang-orang dekat dari kalangan syiraran nas ini, manusia-manusia buruk ini, merupakan penguasa-penguasa, sosok-sosok yang punya kebiasaan buruk, yaitu menunda-nunda sholat dari awal waktunya. Nah, jadi dua kriteria ini jika ada pada penguasa di zaman kita hidup, di zaman manusia hidup, maka Nabi SAW jelas-jelas mengarahkan umat ini untuk menghindari. Fala yakunanna, janganlah kalian sekali-kali menjadi penasehat bagi para penguasa tersebut. Jangan sekali-kali menjadi syurtiyan, polisi bagi para penguasa tersebut. Jangan sekali-kali menjadi jabian, penarik pajak dari para penguasa tersebut. Wala khazinan, dan jangan pula menjadi bendahara bagi para penguasa tersebut. Saudaraku rahimakumullah, kalau kita jujur dan objektif melihat situasi kondisi dunia hari ini, di berbagai negeri justru kita tidak sulit menemukan mereka yang memiliki otoritas kepemimpinan, kekuasaan di suatu masyarakat, justru
dilingkari, didekati oleh manusia-manusia yang buruk. Dan sudah barang tentu hadis ini berkenaan dengan negeri-negeri yang penguasanya secara formal adalah muslim, karena syarat kedua atau kriteria kedua dari zaman tersebut adalah penguasa tersebut menunda-nunda sholat dari awal waktunya. Kalau dia penguasa kafir, sudah barang tentu dia tidak peduli sama sekali dengan sholat. Tapi ini dia peduli, tetapi dia senantiasa menunda-nunda sholat dari awal waktunya. Nah, Nabi jelas-jelas menggambarkan, jika kedua ciri ini ada pada penguasa di mana Anda berada, maka hindari 4 jenis profesi. Dan memang realitas menunjukkan negeri-negeri yang penguasanya demikian rupa kriterianya, maka mereka-mereka yang memegang 4 profesi ini umumnya merupakan masalah, baik itu kalangan penasehatnya, baik itu kalangan syurtiannya, polisinya, baik itu kalangan jabian, penarik pajaknya, maupun kalangan khazinan, para bendaharanya. Karenanya saudaraku rahimahullah, kita selaku hamba-hamba Allah yang mengaku beriman, yang ditakdirkan hidup di akhir zaman, apalagi akhir zaman yang sudah begini syarat dengan fitnah, maka kita harus semakin berhati-hati di dalam mengupayakan ma'isyah, mata pencaharian yang kita bawa pulang untuk anak istri kita. Sebab kalau Nabi mengatakan demikian, pasti Nabi tidak berbohong, pasti ada kebenaran di dalamnya. Kita tidak perlu meragukan itu. Dan karenanya marilah kita memohon bimbingan dari Allah Ta'ala agar kita dengan segala kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda tetap mengharap hanya kepada Allah, agar ditunjuki jalan-jalan keridhaannya dalam hal ma'isyah, dalam hal mata pencaharian. Jangan lantaran ada peluang lalu kita tidak berpikir apakah ini profesi mendatangkan keridhaan Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Janganlah karena ada peluang kita tidak peduli dengan realitas bahwa umaroknya memenuhi 2 kriteria buruk tadi, dengan alasan toh yang dilingkupi, dikelilingi orang-orang buruk bukan saya, toh yang menunda-nunda waktu sholat bukan saya tepat waktu. Tapi Nabi jelas-jelas menghubungkan, mengkaitkan antara realitas buruk, kebiasaan buruk umarok, penguasa, dengan 4 jenis profesi ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang hanya berharap kepada Allah Ta'ala agar ditunjuki jalan-jalan keridhaannya, termasuk jalan-jalan untuk memperoleh ma'isyah, sumber mata pencaharian yang jelas-jelas mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.